Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemal Farhan Rangkuti dari kelas AB 4A, Prodi Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Medan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang objek wisata di Medan, yaitu Masjid Raya Medan, Masjid Raya Al-Masum atau Masjid Raya Medan. Nah, sejarah Masjid Raya Medan. Masjid Raya Medan adalah salah satu tempat ibadah yang memiliki bentuk bangunan yang sangat indah dan menjadi salah satu ikon di kota Medan. Berikut informasi tentang Masjid Raya Medan. Nama asli yaitu Masjid Al-Masun. Nah, sebenarnya nama asli dari Masjid Raya Medan itu Al-Masum. Namun masyarakat di sekitar lebih suka menyebutnya atau memanggilnya dengan Masjid Raya Medan yang menjadi populer hingga sampai saat ini. Selanjutnya, awal pembangunan masjid. Awal pembangunan Masjid Raya ini pada tanggal 21 Agustus 1906 atau 1 Rajab 1324 Hijriah dan rampung atau selesai pada tanggal 10 September 1909 atau 25 Syakban 1329 Hijriah. Nah, pada saat rampung ini dilakukanlah sholat Jumat pertama di masjid ini. Jadi pembangunan masjid ini selama 3 tahun, kurang lebih 3 tahun, dari 1906 sampai 1009. Selanjutnya biaya pembangunan masjid. Biaya pembangunan masjid ini senilai 1 juta gulden atau setara dengan 8 miliar rupiah. Nah, pembangunan masjid ini, kerajaan ini memang sengaja oleh Kesultanan Delhi pada saat itu ini dibangun megah dan ternampak mewah karena menurut prinsip Kesultanan Delhi pada saat itu hal itu lebih utama ketimbang kemegahan istananya, yaitu Istana Maimun. Dan pendanaan pembangunan masjid ini ditanggung sendiri oleh Kesultanan. Tetapi konon katanya Tejong Api yang merupakan salah satu tokoh di kota Medan yang dari etnis Tionghoa yang sejaman dengan Kesultanan Makmun Ar-Rasyid juga ikut turut berkontribusi dalam mendanai pembangunan Masjid Raya Al-Masum atau Masjid Raya Medan ini. Selanjutnya, nah luas bangunan masjid sekitar 5.000 meter dan dibangun di atas lahan seluas 18.000 meter. Nah, masjid ini termasuk salah satu bangunan cagar budaya di kota Medan karena usianya sudah lebih dari 1 abad atau lebih dari 1 tahun dan menjadi kekayaan budaya di Indonesia yang harus dijaga oleh Indonesia dan pemerintahan di kota Medan. Nah, sejak dibangun sampai saat ini, Masjid Raya Medan ini belum pernah direnovasi dan menurut salah satu seorang pengelola masjid, pemerintah daerah Sumatera Utara pernah merencanakan merenovasi bagian-bagian Masjid Raya Al-Masum yang telah rusak dimakan usia dan pemerintahan Sumatera Utara juga merencanakan perluasan agar dapat menampung lebih banyak jamaah di Masjid Raya Medan ini. Tetapi perencanaan itu ditentang atau ditolak dari berbagai pihak yang khawatir nilai-nilai seni dan dari gaya arsitektur Masjid Raya ini, bangunan Masjid Raya ini hilang. Dan akhirnya pemerintah daerah hanya menambah sarana penunjang masjid seperti penambahan tempat wudhu untuk wanita. Dan pembangunan tempat wudhu wanita ini dibangun pada tahun 1980. Dan pembangunan ini juga tanpa mengotak-atik bangunan utamanya. Dan itulah sebabnya bangunan masjid ini masih tetap utuh seperti aslinya ketika dibangun lebih dari seabad atau lebih dari setahun atau lebih dari 100 tahun. Nah, selanjutnya gaya arsitektur. Nah, gaya arsitektur Masjid Raya Al-Masum Medan ini khas Timur Tengah, India, dan Spanyol. Dan satu lagi itu adalah Melayu. Dan pada awalnya, Masjid Raya Al-Masum ini dirancang oleh arsitek Belanda Van Eyck. Lalu dilanjutkan oleh Tejang Tindeman. Nah, kenapa dilanjutkan oleh Jating Deman yang merupakan arsitek asal Belanda juga. Nah, pada saat pembangunan juga, Van Eyck ini dipanggil ke Pulau Jawa oleh pemerintah Hindia Belanda untuk bergabung dalam proses restorasi Candi Borobudur yang ada di Jawa Tengah. Dan lalu dipanggillah
Jatengdem untuk melanjutkan pembangunan Masjid Raya Medan ini. Dan sedikit informasi bahwa Van Elp ini merupakan arsitektur atau perancang bangunan dari perancang bangunan dari Istana Maimun yang merupakan tempat tinggalnya Kesultanan Delhi pada masa itu. Nah, sebagian bahan bangunan diimpor antara lain marmer untuk dekorasi diimpor dari Italia, Jerman, dan kaca pantry dari Tiongkok, dan lampu gantung langsung dari Prancis. Nah, jadi sebagian dari bahan bangunan yang ada di Masjid Raya ini merupakan bahan-bahan impor dari luar negeri seperti Italia, Jerman, dan Tiongkok, dan juga Prancis. Nah, lokasi Masjid Raya Al-Masum Medan ini terletak di Jalan Singamaraja, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara. Nah, lokasi Masjid Raya Medan ini sangat strategis dan sangat mudah ditemukan serta dekat dengan berbagai wisata atau tempat-tempat penting lainnya yang ada di Medan. Nah, jadi tempatnya ini di jantung kota atau di pusat kota. Dia dekat dengan berbagai situs-situs kota atau situs-situs kuno atau situs-situs bersejarah di kota Medan seperti Lapang Merdeka, Istana Maimun, Tejong Api, bangunan Tejong Api, dan titik gantung dan lain-lainnya. Nah, berikut adalah foto Masjid Raya pada masa Kesultanan Delhi. Dapat kita lihat bahwasanya di depan atau di samping Masjid Raya, di depan Masjid Raya ini terdapat ada sebuah kolam dan taman, dan ini merupakan tempat beristirahat, tempat bersantainya para Sultan Delhi pada masa itu. Selanjutnya, nah ini juga ada foto Masjid Raya Medan pada masa Kesultanan Delhi. Nah, dapat kita lihat di sini bahwasanya bangunan asli dari Masjid Raya ini seperti ini. Beda dengan yang sekarang, ada pagar-pagarnya di sekitaran Masjid Raya Medan. Nah, itulah yang ditambah oleh pemerintah Sumatera Utara. Dan pemerintah hanya bisa menambah itu saja dan tidak bisa memperbaiki atau menambah bangunan aslinya. Karena itu akan menyebabkan atau mengurangi nilai-nilai sejarah dan nilai-nilai arsitektur aslinya. Dan Masjid Raya ini sangat dekat dengan Istana Maimun dan jaraknya itu 200 meter. Dan konon dulu katanya ada jalan bawah tanah dari Istana Maimun menuju ke Masjid Raya Medan ini. Dan jalan itu digunakan Sultan Delhi untuk menuju ke Masjid Raya. Tapi katanya sekarang ini jalan bawah tanah itu sudah tutup. Baik, demikianlah hasil presentasi dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan kata-kata atau salah pengetikan, saya memohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.